ke-75 Rabu tanggal 25 November tahun 2020 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Siap, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan tersebut dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lanjutkan kembali ke tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Siap, gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara Hari Guru Nasional yang ke-75 tahun 2020 siap dimulai. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Gerak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
Aku cinta Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Go! Rap! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengheningkan cipta dalam menundukkan kepala dinas, memanjatkan doa dalam hati masing-masing, membaca surat Al-Fatihah dalam hati, kita mengenang para guru yang berjuang mencerdaskan bangsa Indonesia, wabil khusus keluarga besar Kiai Haji Murni, keluarga Sinta Rahman, keluarga Maria yang sudah berusaha untuk turut serta dalam mencerdaskan anak bangsa Indonesia. Mohon Fatihah secara tulus kalian panjatkan, kita panjatkan, semoga doa ini sampai kepada Tuhan. Mengheningkan cipta, mulai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat santosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan dan bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian, abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati jajaran termasuk Pondok Pesantren Al-Huda, yang kami hormati para masyarakat
yaitu agenda peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 yang menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa kegiatan peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 dilaksanakan dengan tatap muka dan ketentuan protokol kesehatan. Alhamdulillah kita di MTS sudah bisa melaksanakan dengan baik karena situasi adalah kondisinya adalah pandemi, maka protokol kesehatan menjadi syarat mutlak kegiatan apapun. Paling tidak adalah kita jaga jarak dan memakai masker. Dan sanitizer itu tetap selalu kita sediakan. Itu yang harus kita percaya atau tidak percaya bahwa pandemi itu adalah menjadi isu internasional dan isu nasional yang kemudian dikeluarkan peraturan pemerintah tentang bencana alam pandemi COVID-19. Karena sudah menjadi keputusan pemerintah, maka akibat dari sebuah keputusan maka harus ditanggung oleh kita semua, termasuk ketika pemakaian masker. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi bencana alam ini menjadi satu titik poin bagi kita semua, bahwa setiap hal bisa terjadi, baik itu yang sifatnya mengenakkan ataupun tidak mengenakkan, baik yang sifatnya itu baik ataupun buruk bisa terjadi di sebuah negeri, termasuk di Indonesia hari ini. Tetapi bagaimana sebuah bangsa bisa mengambil hikmah dari sebuah bencana, itulah yang kemudian masyarakat warga negara yang baik adalah ketika bisa mengambil hikmah dari sebuah bencana, bisa menyelesaikan masalah dari akibat dari sebuah kesulitan. Ini yang harus. Makanya kemudian tema Hari Guru Nasional kali ini adalah bangkitkan semangat ya, bangkitkan semangat wujudkan merdeka belajar. Maksud dari tema ini adalah apapun ketika kita sudah satu semester dengan situasi pembelajaran saat ini, hikmah adalah bahwa belajar itu satu tatap muka, yang kedua bisa di outdoor di luar, yang ketiga bisa melalui daring. Ini hikmah yang harus kita pahami, bahwa fenomena metode belajar saat ini sudah mulai berkembang, dipaksa oleh alam, ya, dipaksa oleh bencana, bahwa kita juga harus mulai menyadari kebutuhan teknologi untuk proses pembelajaran. Ini yang harus kita pahami. Adaptasi inilah yang kemudian kita harus mulai. Ya. Kemudian situasi ini ya harus kita syukuri, ya, harus kita adaptasikan sehingga nanti kita bisa belajar lebih enjoy. Apa yang harus kita laksanakan sebagai warga belajar? Bahwa kemandirian seorang siswa untuk belajar ini menjadi syarat mutlak. Kemandirian seorang warga belajar, siswa terutama, adalah syarat mutlak ketika kita ingin menjadi manusia yang merdeka. Di dalam pembukaan yang tadi sudah dibacakan, salah satu tujuan berdirinya negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagian dari upaya melindungi segenap bangsa Indonesia. Indonesia ada karena perjuangan, Indonesia bertahan juga karena perjuangan. Tetapi Indonesia akan hancur jika tidak diperjuangkan. Apakah mungkin Indonesia hancur? Mungkin. Yugoslavia pecah menjadi 5. Ya, Yaman pecah menjadi 2. Apakah Indonesia mungkin? Sangat mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, maka akan terjadi. Tetapi ada satu proses di situ. Upaya ikhtiar kita sebagai sebuah bangsa, doa kita sebagai bangsa, tawakal kita sebagai sebuah bangsa untuk bisa bertahan menjadi sebuah bangsa. Salah satunya adalah kecerdasan anak-anak manusia, warga negara Indonesia. Nah, kecerdasan ini adalah bagian dari upaya setiap manusia, bukan sekedar tanggung jawab guru, tetapi juga tanggung jawab siswa. Guru hanya ingin mengantarkan proses, menunjukkan jalan. Ini loh jalan yang harus dilalui. Tetapi siswa harus mengikuti jalur yang sudah ditetapkan oleh guru. Ketika siswa keluar dari jalur, kita tidak tahu. Maka kemudian jalur sudah ditetapkan. Ikuti jalur yang berbeda. Hari Guru Nasional Pahlawan tanpa tanda. Apa itu pahlawan tanpa tanda? Bahwa guru mengajarkan kita
mulai dari zaman dahulu sebelum kemerdekaan. Berjuang mencerdaskan anak bangsa tanpa pamrih. Guru selalu mencoba mendisiplinkan siswa. Ketika seorang guru mendisiplinkan siswa, itu bukan karena kebencian, tapi itu karena kasih sayang. Jadi mohon tidak salah tangkap siswa itu. Ketika beberapa guru, semua guru kemudian mendisiplinkan kalian karena ada satu harapan dari guru. Apa itu? Anak ini harus berhasil nantinya. Dunia kerja tidak membutuhkan orang malas. Dunia kerja itu membutuhkan orang yang disiplin. Ketika kalian nanti masuk menjadi manusia yang dewasa dan masuk dunia kerja, hanya satu pilihan: you bekerja dengan disiplin atau tidak minggir menjadi seorang pengangguran. Nah, maka kemudian kedisiplinan harus dimulai dari di sekolah. Ketika seorang guru mendisiplinkan siswa, itu adalah bentuk kasih sayang, bukan kebencian. Mohon dipahami, bukan kebencian, tapi itu adalah wujud rasa kasih sayang. Saya katakan begitu. Saya contohkan, ketika kalian nyebrang embong, ada mobil, seorang guru jungkrakno kalian, delosor kalian, apa itu ketika delosornya kalian itu wujud kebencian guru? Tidak. Guru ingin menyelamatkan kalian dari ketabrak mobil. Perkara kalian kemudian ketabrak batu dan sebagainya, yang penting kamu selamat dulu daripada ketabrak mobil. Satu. Jadi kedisiplinan itu, kenapa guru mendisiplinkan kalian? Agar kalian tidak mendapatkan masalah ketika nanti kalian sudah berumur 21 tahun ke atas. Ketika masuk dunia kerja, persaingan semakin tinggi. Nah, ini yang harus kita pahami. Butuh kerja keras dalam diri kita, kemandirian. Ya. Guru tidak mengharapkan apa-apa. Kado istimewa Hari Guru Nasional bagi kita, apa itu? Hanya berharap siswa disiplin, hanya berharap ilmunya siswa itu bermanfaat, hanya berharap bahwa siswa itu menjadi anak penurut, anak yang baik, menjalankan tugasnya. Itu kado istimewa. Kami tidak mengharapkan yang namanya kemudian kalian membuat lilin dan sebagainya. Tidak. Kami hanya mengharapkan kalian mematuhi perintah guru. Itu saja. Menjalankan perintah, mengikuti proses belajar. Itu adalah kado istimewa. Ketika kalian jadi bupati, ketika kalian jadi jenderal, tetap kami sebagai guru, kami tidak menyesal. Kami bangga menjadi guru. Khusus Pak Azam, kami bangga menjadi guru. Kalian jadi menteri silakan jadi orang besar, tapi kami juga jadi guru. Bangga melihat kalian menjadi orang sukses. Itu kado istimewa bagi kami. Apa yang kemudian kado istimewa kemudian akan kalian berikan kepada kami? Kami tidak berharap kalian menjadi anak yang pengangguran. Kami tidak berharap kalian menjadi anak yang kemudian berandalan. Kami tidak menginginkan kalian menjadi anak yang preman. Tidak. Itu kado terburuk. Berikan kami kado terbaik untuk guru-guru di MTS Al-Huda, bahwa kalian punya prestasi, kalian menjadi anak yang baik, mengikuti belajar dan baik. Wallahu insya Allah kalian kalau dengan niat tulus, maka niat kalian akan diijabah. Yang kedua, sebelum berakhir, kami seorang guru hanya bisa mengantarkan ilmu, ya, menyampaikan ilmu, tetapi kalianlah yang akan menjemput ilmu itu. Ketika kami sodorkan, kemudian kalian tidak terima, musnahlah, musroh ini. Harus dijemput, harus dijemput. Karena apa? Kalau kita berbicara tentang jasad diri kita, seperti yang saya share, kita itu ibarat botol. Botol itu kemudian kalau diisi dengan air biasa, harganya 3.000. Ketika diisi dengan madu, harganya menjadi 500.000. Ketika diisi dengan parfum, bisa menjadi 2 juta. Ketika diisi dengan air comberan, maka kemudian tendang-tendang oleh manusia yang lain. Sama dengan itu.
jasa kita ini kemudian ketika kemudian apa yang harus diisi dari kita? Mentalitas, adab, akhlakul karimah, pola pikir yang baik. Itulah isi dari manusia, bukan gagahnya. Gagah itu fisik. Isi dari diri kita adalah akhlak yang baik, adab, tata krama. Karena apa? Inilah isi dalam diri kita, mentalitas yang tinggi. Jadilah anak yang seperti itu. Ya. Berikan kado kepada kami Hari Guru Nasional dan seterusnya ini menjadi anak-anak siswa yang baik sehingga kita menjadi generasi penerus bangsa yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kita berdoa semoga kita semua sukses sampai dengan anak-anak menjadi sukses dan sebagainya. Takdir Tuhan kita tidak tahu, tapi paling tidak di dalam hati kita, ketulusan kita meminta kepada Tuhan menjadi orang yang baik, insya Allah bisa. Amin. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, kan? Menyanyikan lagu wajib nasional Himne Guru. Allahumma ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, tiada kata yang patut kami aturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu, karena hanya kuasa dan izin murah pada hari ini kami bisa berkumpul dalam rangka mengikuti upacara bendera Hari Guru Nasional tahun 2020. Untuk itu ya Allah, berkati dan ridhoi acara kami ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami hadir di tempat ini di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini. Jadikanlah Hari Guru Nasional ini sebagai momentum untuk meningkatkan mutu, kualitas, kesejahteraan, perlindungan bagi guru dan tenaga pendidikan, dan meningkatkan profesionalisme guru-guru untuk mendidik putra-putri menjadi pelajar yang berprestasi dan menjadi anak bangsa yang memiliki peradaban yang unggul dan mulia serta berbudi pekerti yang luhur. Allahumma ya Allah ya Hadi, Tuhan yang maha memberi petunjuk, tunjukkanlah yang benar itu tampak benar. Amin. Dan berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah yang salah tampak salah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Amin. Sehatkan kami, kuatkan kami, jauhkan kami dari mara bahaya wabah COVID-19. Dan kami mohon Engkau berkenan mengangkat wabah ini dari negeri yang kami cintai. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sangat mendambakan menjadi pendidik-pendidik sejati, menjadi hamba-Mu yang selalu menyemai ilmu pengetahuan, pendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, menjadi panutan dan inspirasi bagi anak-anak bangsa ini, sehingga mereka menjadi manusia yang berguna bagi nusa bangsa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Jika Engkau tidak sudi mengampuni, kepada siapa kami harus memohon ampun. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami,
dosa ayah kami, dosa ibu kami, dosa guru-guru kami, Amin. dan dosa pemimpin kami, serta dosa Amin. para pendahulu kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Nomor upacara dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. 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 Pembina upacara dan Dewan Guru dipersilakan meninggalkan tempat upacara. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Bubarkan. Balik ke tempat. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Anak-anak sekalian, setelah ini kita mendengarkan teman kita menghadiahkan puisi untuk Bapak Ibu guru tercinta. Silakan 2 kali istirahat di tempat.